Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina, kelas A2 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia ini saya akan membawakan materi Sistem Indera pada Manusia. Sistem indera pada manusia. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak yang ikut serta dalam tangkapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Di materi sistem panca indera pada manusia ini, saya akan menjelaskan dua sistem panca indera pada manusia, yaitu indera pendengaran dan indera penglihatan. Pertama, saya akan menjelaskan indera pendengaran. Indera pendengaran atau biasa disebut dengan telinga adalah salah satu alat panca indera yang dimiliki manusia. Telinga berfungsi sebagai alat pendengaran sekaligus sebagai alat keseimbangan. Telinga memiliki 3 bagian dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar berfungsi untuk menangkap getaran. Bagian tengah berfungsi sebagai penghubung telinga luar dan dalam. Sedangkan bagian dalam itu berfungsi untuk meneruskan ke otak untuk diterjemahkan. Tampak pada gambar di samping, kita bisa melihat di sini ada bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga itu sendiri terdiri atas incus atau tulang landasan, saluran semisikular, koglea, saluran elchius, membran timpani, saluran telinga luar, stopes atau tulang sanggurdi, malleus atau tulang Merkel. Bagian-bagian tulang ini sendiri memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu seperti tulang incus atau tulang landasan adalah tulang cilik berbentuk seperti landasan yang berfungsi menghubungkan tulang martil dan tulang sanggurdi. Saluran semisikular adalah saluran tengah telinga yang terdiri atas 3 bagian, yaitu kanalis semisikular horizontal, kanalis semisikular vertikal atas, dan kanalis semisikular vertikal belakang. Koglea adalah bagian dalam telinga berbentuk seperti rumah siput. Saluran elchius ini berfungsi untuk membantu ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran timpani. Sedangkan membran timpani adalah selaput tipis yang membatasi liang telinga dengan telinga bagian tengah. Saluran telinga luar meliputi daun telinga atau pinna, liang telinga atau meatus auditorius, dan gendang telinga membran timpani. Sedangkan topes atau tulang sanggurdi berfungsi menerima getaran suara dari tulang landasan dan diantar ke membran telinga dalam melalui tingkap oval. Sedangkan malleus itu sendiri atau tulang martil adalah tulang yang terletak pada bagian permukaan dalam gendang telinga dan ujung lainnya tulang landas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana telinga menangkap gelombang bunyi. Pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Kedua, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Keempat, impuls saraf tersebut dibawa ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Gangguan pada telinga. Telinga kita bisa mengalami gangguan apabila kita tidak membersihkannya secara tepat dan benar, seperti gangguan otitis eksterna, otitis media, gendang telinga pecah, telinga berdenging, kolesteatoma, osteoklorosis.
besar. Gangguan ini biasa terjadi ketika telinga kita kemasukan air, misalnya saat berenang. Otitis media, yaitu gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Gendang telinga pecah, yaitu gangguan akibat pecahnya gendang telinga itu sendiri. Telinga berdenging atau tinnitus ditandai dengan sensasi berdenging telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Kolesteatoma, yaitu gangguan pada telinga yang disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Terakhir, otosklerosis, yaitu gangguan tulang-tulang pendengaran di dalam telinga tengah kaku dan tidak dapat bergerak dengan selanjutnya. Sistem panca indera penglihatan atau biasa kita kenal dengan mata. Mata merupakan organ fotosensoris, yaitu organ yang menerima rangsangan cahaya. Cahaya yang masuk melintasi korneal, lensa, dan beberapa struktural refraksi di dalam orbita. Pada gambar di samping, yaitu gambar bola mata. Di sini saya akan menjelaskan struktur atau bagian-bagian dari bola mata itu sendiri. Di sini ada otot rectus medial, ductus sacrococcygealis, otot ciliaris, canalis clear, lensa, pupil, korneo, iris, retina, paroid, sklera, otot rectum lateral, Mireus chamber, fovea centralis, bintik buta, pembuluh darah, dan saraf optik. Bagian-bagian bola mata itu sendiri memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti canalis clear adalah pembuluh limfatik berbentuk lingkaran di mata yang mengumpulkan fokus dari ruang anterior dan membawanya ke pembuluh darah epsikileral melalui vena acus. Fungsi canalis clear adalah sebagai jalur keluar acus humor. Sedangkan lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke bagian belakang mata, tepat pada retina. Pupil berfungsi untuk mengatur masuknya cahaya pada bola mata. Sedangkan iris adalah bagian mata yang memiliki warna. Pada manusia kadang-kadang berbeda-beda sesuai dengan genetiknya. Iris berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Korneo terletak paling luar dari mata, yang bening dan tembus pandang menutupi iris dan pupil. Fungsinya untuk menerima cahaya dari lingkaran sekitar. Sedangkan retina adalah lapisan yang sangat tipis dari jaringan di dalam mata, berfungsi untuk menangkap sinar cahaya yang masuk ke mata. Impuls cahaya kemudian dikirim ke otak untuk diproses melalui saraf optik. Sklera adalah bagian putih mata yang dapat dilihat, yang memberikan perlindungan pada mata. Karoid yaitu terletak antara epitel pigmen retina, dinding belakang mata, berfungsi membawa nutrisi ke retina dan epitel pigmen retina. Otot ciliaris adalah kontrol lensa fokus dalam mata. Sedangkan saraf optik adalah saraf yang membawa pesan dari mata ke otak. Saraf ini terdiri dari lebih dari 1 juta akson yang membawa informasi visual ke berbagai bagian otak. Sedangkan bintik buta adalah titik keluar akson gel ganglion yang meninggalkan mata. Fungsi bintik buta itu sendiri adalah untuk menghubungkan saraf optik dengan mata. Fovea centralis adalah lubang kecil yang terletak pada kerucut mata, pusat makula retina. Fungsinya untuk membantu membaca dan mengemudi yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Mireus chamber adalah gel yang mengisi ruang antara lensa mata dan retina di dalam bola mata. Tampak gambar di samping otot-otot bola mata. Selain memiliki bagian-bagian, di dalam bagian tersebut mata memiliki otot-otot seperti media rectus, commentation ring, optinerva,
interior rectus musli, interior obliquus musli, superior obliquus musli, tosli, superior oblique tendon, superior reslum musli, lateral reslum musli, dan konjungtiva. Pada gambar di samping, bagian-bagian kelopak mata. Dari dalam keluar, kelopak mata terdiri atas konjungtiva, kelenjar meibomian, lapisan tersal, otot aurikulasi okuli, jaringan ikat, dan kulit luar. Bagian-bagian ini memiliki fungsi dan pengertian yang berbeda-beda seperti konjungtiva, yaitu selaput lendir yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan melapisi permukaan bola mata. Kelenjar meibomian berfungsi menghasilkan lemak untuk mencegah pelekatan kedua kelopak mata. Lapisan tersal yaitu jaringan ikat yang kuat untuk menunjang kelopak mata. Otot aurikulasi okuli yaitu untuk menutup bola mata. Tampak gambar di samping adalah alat tambahan mata, yaitu alis mata, bulu mata, kelopak mata, konjungtiva, dan aparatus lacrilaris. Alat tambahan mata ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti alis mata, yaitu terdiri dari rambut kasar melintang di atas mata, berfungsi untuk mempercantik wajah dan melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi. Kedua, bulu mata merupakan barisan rambut yang terdapat pada ujung kelopak mata, berfungsi untuk melindungi bola mata dari masuknya debu dan partikel asing. Ketiga, kelopak mata terdiri atas dua, yaitu kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, yang berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan. Keempat, konjungtiva merupakan lapisan tipis yang berada di mata yang berfungsi melindungi sklera area putih pada mata. Terakhir, aparatus lacrilaris adalah sistem fisiologi yang terdiri dari struktur-struktur orbital yang berfungsi untuk menghasilkan dan menyerap air mata. Lacrilaris ini sendiri terbagi atas beberapa bagian, yaitu saluran lacrilaris interior, saluran lacrilaris superior, kantong lacrilaris, kelenjar lacrilaris, dan saluran nasolacrilaris. Proses melihat. Proses mata melihat benda adalah sebagai berikut. Pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus korneo dan diteruskan melalui pupil. Kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Ketiga, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Keempat, pada bintik kuning, cahaya diteruskan oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa merasakan apa yang kita lihat. Selanjutnya, kelainan pada mata. Kelainan pada mata antara lain rabun jauh, rabun dekat, rabun senja, astigmatisme, buta warna, glaukoma, konjungtivitis, dan katarak. Miopi atau sering kita sebut dengan rabun jauh adalah kondisi ketika mata tampak samar melihat benda jarak jauh. Sedangkan rabun dekat yaitu ketika mata tampak samar melihat objek dari jarak dekat. Rabun senja adalah kelainan mata yang terjadi saat seseorang tidak bisa melihat di tempat dengan pencahayaan yang buruk, tempat gelap, ataupun di malam hari. Astigmatisme merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh kelengkungan korneo atau lensa yang tidak sempurna atau tidak rata. Buta warna adalah gangguan ketika mata tidak dapat membedakan atau melihat warna tertentu, biasanya merah dan hijau. Sedangkan glaukoma adalah penyakit gangguan pada saraf penglihatan akibat peningkatan tekanan di dalam bola mata.
Konjungtivitis adalah kelainan pada mata yang terjadi karena peradangan pada konjungtiva. Sedangkan katarak merupakan kelainan mata yang terjadi akibat penumpukan protein pada lensa mata, sehingga menjadikan penglihatan samar. Itulah materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.